Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi guys, how are you today? Hope everything is well. Tidak berasa bahwa penilaian akhir tahun sudah mulai dekat. Sehingga tentunya kalian sudah punya persiapan untuk menghadapi penilaian akhir tahun atau PAT. Nah, di video kali ini saya akan coba untuk memaparkan kisi-kisi dari pelajaran bahasa Inggris kelas 11 untuk penilaian akhir tahun 2020. Oke. Di semester kedua ini kita punya lebih kurang 6 materi pembahasan. Yang pertama itu ada personal letter, kemudian ada juga cause and effect, kemudian ada conjunction plus preposition, dan ada explanation text, passive voice, dan song lyric. Nah, untuk yang kali ini, PAT kali ini saya tambahkan dengan materi conditional sentence. Oke, kita mulai dari yang pertama yaitu personal letter. Kita lihat KD-nya. Untuk personal letter, KD-nya adalah 3.6, yaitu membedakan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks khusus dalam bentuk surat pribadi, dengan memberi dan menerima informasi terkait dengan kegiatan diri sendiri dan orang lain sekitarnya, sesuai dengan konteks penggunaannya. Oke, bentuk-bentuk soal yang sesuai dengan KD ini yaitu mengidentifikasi informasi tersurat dan tersirat dari teks yang disajikan. Oke, kita lanjutkan. Yang berikutnya adalah materi cause and effect. Untuk KD-nya adalah KD 3.7, yaitu menerapkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks interaksi transaksional, lisan dan tulisan yang melibatkan tindak memberi, meminta informasi terkait hubungan sebab akibat sesuai dengan konteks penggunaannya. Kita lanjutkan. Materi berikutnya adalah explanation text. KD-nya adalah KD 3.8, yaitu membedakan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks explanation lisan dan tulisan dengan memberi dan meminta informasi terkait gejala alam atau sosial yang tercakup dalam mata pelajaran di kelas 11 sesuai dengan konteks penggunaannya. Pertanyaan-pertanyaan di KD ini meliputi identifikasi informasi tersirat dan tersurat seputar teks, kemudian mengidentifikasi ide pokok dalam teks, dan juga mengidentifikasi makna kata atau persamaan kata yang diambil dari teks tersebut, kemudian mengidentifikasi struktur teks, unsur kebahasaan, dan juga social function. Next, materi passive voice. KD-nya adalah KD 3.5, yaitu menerapkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks interaksi transaksional lisan dan tulisan yang melibatkan tindak memberi dan meminta informasi terkait keadaan, tindakan, kegiatan, kejadian, tanpa perlu menyebutkan pelaku dalam teks ilmiah sesuai dengan konteks penggunaannya. Perhatikan unsur kebahasaan dalam passive voice. Pertanyaan-pertanyaan seputar KD ini adalah mengidentifikasi bentuk kata kerja, preposition, bentuk auxiliary, dan juga bentuk kata ganti. Masih seputar passive voice, dalam bentuk soalnya kalian akan diminta untuk mengidentifikasi kalimat pasif menjadi kalimat aktif ataupun sebaliknya kalimat aktif menjadi kalimat pasif. Dan juga ada bentuk identifikasi perubahan auxiliary dari kalimat aktif ke kalimat pasif dan juga perubahan bentuk tenses dari kalimat aktif ke kalimat pasif ataupun sebaliknya. Next,
materi song lirik, meaning through music. KD-nya yaitu KD 3.9, yaitu menafsirkan fungsi sosial dan unsur kebahasaan lirik lagu terkait kehidupan remaja SMA, MA, SMK, dan juga MAK. Soal-soal yang terkait dengan KD ini adalah bentuk teks rumpang. Siswa diharapkan untuk mengidentifikasi kata yang tepat untuk melengkapi lirik lagu yang disediakan. Kemudian juga mengidentifikasi kata sambung yang paling tepat dan mengidentifikasi makna dari lirik lagu yang disajikan serta mengidentifikasi kata kerja yang tepat untuk mengisikan teks rumpang sesuai dengan lirik lagu yang tepat. Penambahan di PAT kali ini saya menambahkan bentuk conditional sentence atau if conditional. Ya, untuk conditional sentence saya berikan ada sekitar 5 pertanyaan yang seputar bagaimana kalian mengidentifikasi if conditional tipe pertama, kedua, dan juga tipe ketiga. Oke, untuk PAT kali ini saya mengambil materi dari buku yang kita pakai, yaitu buku dari pemerintah K13 kelas 11. Oke, dan juga ada beberapa buku penunjang lainnya seperti buku kerja siswa dan juga latihan-latihan soal yang pernah diberikan oleh guru di dalam kelas. Oke, itu tadi pemaparan singkat mengenai kisi-kisi PAT 2020. Yang perlu kalian ingat yang pertama adalah informasi terkait teks baik yang tersirat maupun yang tersurat. Kemudian unsur-unsur dari teks. Kemudian yang ketiga adalah ide pokok. Keempat mengenai perubahan kalimat. Okay, don't forget to like the video and also share to other and subscribe this video. Dan kemudian jangan lupa untuk mengaktifkan lonceng yang ada supaya kalian akan menerima banyak materi-materi lainnya nanti. Thank you very much and see you.